perlu Anda pahami bahwa berbisnis jaringan bukan hanya tentang merekrut dan menjual. Itu hal yang kecil sebenarnya, merekrut dan menjual. Karena kadang-kala merekrut mungkin orang biasa aja bisa, orang yang tidak belajar pun mungkin bisa dia merekrut. Menjual juga sama. Tanpa ngomong banyak pun orang bisa menjual di beberapa orang gitu ya. Tapi yang namanya profesional adalah network marketing yang sejatinya teman-teman ya adalah bagaimana Anda menjadi network builder. Ya satu materi yang saya bahas itu adalah bagaimana mengembangkan daftar nama. Ini penting sekali. Saya akan kasih teorinya, sebentar saya akan undang teman beberapa untuk saya coba langsung praktek. Ya, biar Anda benar-benar paham dan teorinya, kemudian prakteknya Anda bisa langsung pahami teman-teman. Itu mengembangkan daftar nama. Ya, yang kedua adalah bagaimana cara membuat home sharing di rumah downline baru. Dua hal ini sangat sederhana, tapi sangat kita belum sadari, kita belum tahu, belum paham kesederhanaan itu. Kadang kayak kita bawa barang, Bapak Ibu. Barang yang Anda sudah bawa kunci, Anda sudah bawa di kantong Anda cari kemana-mana. Anda bingung, Anda sampai tepuk kepala, di mana saya taruh? Padahal kunci itu ada di kantong Anda, Bapak Ibu. Ya, saya tidak mengajari hal yang baru, tapi sesuatu yang Anda sudah lakukan, hanya saya menajamkan lagi, gitu. Ya. Nah, saat satu teman-teman paham bagaimana caranya mengembangkan daftar nama member-member baru kita, Anda tidak akan kekurangan pekerjaan. Kalau Anda siap untuk fight, Anda siap untuk sukses di bisnis jaringan, di bisnis BioGreen, Anda tidak akan kekurangan orang, ya. Justru Anda akan kurang waktu. Saat Anda setiap hari yang Anda kerjakan adalah presentasi, presentasi, home sharing, follow up, Anda terus lakukan hal yang sama terus menerus kayak gitu, tim kita pasti berkembang, tim Anda pasti berkembang, jamin itu. Ya, cuman kadang-kadang mungkin bagi banyak teman-teman kita itu siapa yang saya ajak, atau kadang-kadang kita bilang selalu free, pokoknya bebas ngajak saya kemanapun, tapi teman saya tidak ada yang ngajak. Yang sebenarnya terjadi adalah teman-teman Anda, bukan member Anda tidak mau ngajak Anda, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kembangkan daftar nama. Coba Anda kembangkan daftar nama temannya. Anda, oke, ini contoh, ini si A, Adi, B Budi, nah, paling gampang kan gitu ya. Nah ini udah member lebih dulu. Adi lah yang punya si Budi. Ini member baru. Apa yang saya maksud dengan mengembangkan daftar nama? Kalau Anda lakukan pola ini Bapak Ibu, Anda tidak akan Anda tidak akan kekurangan pekerjaan. Justru waktu Anda akan habis terus. Tapi kalau Anda bisa lakukan itu, waktu Anda terus Anda isi untuk presentasi, presentasi, follow up Bapak Ibu, Anda berkembang. Ya. Gimana cara mengembangkan daftar nama? Andalah Bapak Ibu, Andalah yang memberikan pertanyaan kepada si Budi. Yang biasa terjadi adalah member baru yang dia pikirkan adalah siapa teman saya yang suka MLM, produknya saya apakan, saya mau jual produk, siapa yang sakit, itu yang dipikirkan teman-teman oleh si Budi atau member-member baru Anda. Sekarang Anda harus screening. Inilah yang disebut dengan mendrive bagi saya. Mendrive. Drive si Budi. Mendrive Bapak Ibu. Jangan dibiarkan dia. Karena Budi, begitu dia member, dia terima produk, apalagi produknya banyak, gold atau platinum, dia akan kemana-mana bawa produk. Karena yang paling penting adalah, sekarang bagaimana Anda mendrive. Karena apa? Karena Anda, kayak tadi kalau Anda teman-teman setuju kan, bahwa Anda sekarang udah mulai, saya mau bisnis. Oke? Itu berarti bagaimana Anda mendrive si Budi untuk dia berpikir bisnis. Anda siapkan pertanyaan. Ya.
kembangkan daftar nama atau gali daftar namanya Budi. Daftar nama. Gali daftar namanya Budi. Anda yang menentukan Bapak Ibu. Budi jangan pikirannya jangan dibikin liar. Pikiran si Budi jangan dibikin liar. Kita yang mendrive dia. Dia hanya jawab apa yang kita tanyakan. Nah, ini yang kita tanyakan Bapak Ibu. Coba lihat. Pola pertanyaan pengembangan daftar nama. Ya. Satu, coba teman-teman, ntar saya akan cobakan di sini ya, langsung yang saya nggak ini nanti beberapa yang baru saya coba undang. Tanya mereka, itu mendrive Bapak Ibu. Tapi Anda harus punya format pertanyaannya. Yang jawabannya adalah iya. Yang jawabannya adalah iya. Itu mendrive Bapak Ibu. Ya. Kita yang mengarahkan gitu. Kita yang mengarahkan. Karena kita yang punya polanya. Contoh ya. Budi, siapa ketua RT kamu di sini? Siapa ketua lingkungan kamu di sini? Atau siapa ketua Kelian Banyarnya kalau dibalik? Kira-kira Budi sebut nama nggak? Sebut kan? Kedua, siapa ketua PKK di sini? Si Budi sebut nama nggak? Sebut nama. Karena ada nanya. Itu yang disebut dengan mendrive. Kemudian tanya, Budi, siapa aja saudara kamu? Siapa adiknya kamu? Siapa kakaknya kamu? Dia akan sebut nggak saudaranya? Sebut karena Anda tanya, Bapak Ibu. Oke? Apa gurunya ada yang dekat sini ya? Budi, ada nggak guru kamu yang dekat-dekat sini? Dia akan jawab. Budi, siapa orang tua teman kamu? Teman-teman anak? Teman-teman wali ada nggak? Ya. Siapa teman sekolahnya kamu yang SD, SMP, SMA, kuliah? Siapa teman kerjanya? Bapak Ibu, dari pertanyaan ini yang Anda tanya, Anda dapatkan paling tidak 50 nama. Jadi kita yang itu namanya mengarahkan gitu, mendrive itu mengarahkan Bapak Ibu. Cara berpikirnya dia. Sekarang ada catatannya. Setelah dia sebut nama-nama, oh ini ketua RT-nya ini, saudaranya ini, gitu kan? Ya, menggali nama teman-temannya, benar. Sekarang catatan Bapak Ibu. Siapa dari nama-nama tersebut yang kategori aktif, semangat, pekerja, masih nyari income. Nah, di situ baru mengkerucut lagi Bapak Ibu. Anda udah menyaring ini. Ya. Budi, katanya kamu punya kakak, punya adik. Siapa aja adiknya tadi namanya? Kakaknya siapa namanya? Nah, dari adik sama kakaknya kamu kira-kira mana yang lebih pas ini yang aktif, semangat, pekerja? Dia akan sebut Bapak Ibu. Oh, kakak saya dia guru dia. Dia pernah gini. Nah, dia akan menjawab pancingan Anda. Dan dia tidak akan pernah dia tidak akan sebut nama-nama itu kalau Anda tidak pancing. Karena bagi dia adalah saya sudah member, besok saya cari saudara saya karena dia sakit, kembali ke produk. Ini tetangga saya udah sekarat dia, saya akan coba tawarkan. Nah, ini kembali ke produk, Anda biarkan. Kalau Anda biarkan Bapak Ibu, Anda masih ada di bagian kanan. Ya. Tapi kalau Anda ada di bagian kiri, Anda akan stop member Anda. Jangan gitu, bukan gitu caranya. Jangan jualan dulu, kamu minum aja produknya. Nanti besok sama saya jalan. Gitu ya. Nah, catatan. Siapa dari nama-nama tersebut yang kategori adalah aktif, semangat, bekerja, masih mencari income. Si Budi pasti sebut. Satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Ketua RT kamu kira-kira oke nggak orangnya? Oke. Ibu kan kita ketemu ibu PKK bisa kan ada arisan di sini bisa nggak kita ketemu dengan ibu PKK-nya? Bisa saya antar. Oke, Anda dapat jadwal Pak Ibu. Boleh kan saya ini yang kedua ini catatan ya. Boleh kan saya temukan sama mereka? Budi, boleh kan saya ketemu dengan mereka-mereka itu? Itu namanya mendrive Bapak Ibu. Apa namanya itu mengontrol cara berpikirnya Budi yang dia hanya bilang ya boleh ya oke. Ini skema ini ya. Kemudian kasih tahu si Budi jangan pikirkan mereka mau atau tidak untuk bergabung. Tugas Budi adalah mempertemukan teman-teman.
Kalau Anda lakukan itu, saya contohkan dari si Adi dulu. Anda lakukan si Adi dengan cara kayak gitu, Anda dapatkan data nama, Anda presentasi, Adi ketemu Budi. Ini contoh aja ya. Adi semangat dia. Semangatnya naik dia. Karena dapat si Budi. Si Budi disamakan kontrolnya. Kemudian Budi yang nyebut nama-nama temannya, keluarganya, tetangganya, ketua RT-nya, gurunya. Anda presentasi sama si Budi. Begitu ada yang gabung di bawahnya, C, si Budi naik Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita lakukan, akan terjadi duplikasi. Kalau kita lakukan itu, gimana pasti besar. Kan? Sekarang saya akan coba ngobrol dengan 1-2 orang. Ibu Hasnah yang Makassar ya? Ibu dosen? Halo? Ya, selamat malam. Bu Hasnah, Ibu kan baru pindah ke Bali, Bu ya? Ya. Oke, Bu, boleh nggak saya ditemukan dengan teman dosennya, Bu? Satu aja, Bu. Boleh nggak ditemukan saya? Boleh. Siapa namanya? Bisa sebut nggak? Namanya Pak Mbak Firly. Tata. Oh, Tata bisa ya saya ajak ngobrol dia ya? Boleh, boleh ngobrol. Di mana kira-kira ngobrolnya? Di rumahnya atau di ininya? Mungkin di luar jam kantor. Oke. Saya bisa ketemu dengan dia ya? Boleh. Oke, nanti saya akan tentukan waktunya, Bu ya. Oke, itu. Kemudian Ibu kan Makassar, Bu. Ibu Ya, Makassar. Bu, bisa nggak saya ketemu dengan temennya Ibu yang kategori oke orangnya, yang aktif semangat? Ya, kita teleponan aja dulu biar saya kenal. Bisa nggak, Bu? bisa. Boleh kan? Boleh. Oke. Teman-teman coba lihat cara itu yang saya sebut dengan mendrive. Kalau saya jalankan cara ini, saya sudah bisa ketemu temannya Bu Ana yang tadi, Bu Hasna ya, yang disebut tadi. Itu bercontoh 2 ya. Kemudian saya bisa kok nelpon temannya Bu Hasna, temannya di Makassar. Kita teleponan. Bu Hasna di Bali, saya di Bali, kita teleponan. Dan saya bisa presentasi BioGreen. Makanya bagi saya Bapak Ibu, BioGreen is so simple. Menggiring. Benar. Makanya dari awal saya pikirkan, bisnis ini simple. Jadi banyak orang yang, banyak member baru, mereka kaku, mereka mengalami kendala, mereka gagal, karena mereka melakukan dengan cara sendiri. Dan kita sebagai upline-nya membiarkan dia berpikir dengan cara mereka sendiri. Makanya Bapak Ibu, bantu tim member baru Anda berpikir. Jangan suruh mereka berpikir sendiri. Dengan cara apa? Kayak tadi itu ngomong, temannya kamu siapa? Teman dosennya siapa? Soal rumahnya boleh nggak saya ketemu? Pasti jawabannya boleh kok. Kan saya tidak bilang, Bu, kira-kira ada yang mau nggak? Nah, kalau gitu tambah salah lagi kalau saya ngomong. Akan bikin Bu Hasna ini akan semakin kacau dia. Bu Hasna, oh ada nggak temennya kira-kira yang suka MLM? Itu salah pertanyaan Bapak Ibu. Yang akan bikin berpikir, Bu Hasna akan berpikir, siapa teman saya yang suka MLM ya? Ini. Ya karena Anda memberikan racun kepada member baru Anda. Itu racun Bapak Ibu. Karena tantangan buat orang baru adalah tidak sedikit mereka di lapangan. Dan Anda membiarkan mereka lepas begitu saja. Makanya banyak member baru kita datang hilang. Karena kenapa Bapak Ibu? Mereka sudah melakukan dengan cara yang salah. Karena apa? Karena upline-nya tidak ngasih tahu. Oke, siap. Oke. Mbak Nur di Pontianak ya? Samarinda. Oh, Samarinda. Mbak Nur berapa punya saudara? Saya 9 bersaudara. Wah, 9. Ya, Di mana aja saudaranya? saudara di Jawa Barat semua. Dari 9 saudara itu, ya, yang mana yang siapa aja yang kira-kira orangnya yang oke Mbak Nur, yang aktif, yang lincah, suka nyari duit, yang pekerja, siapa aja nama saudaranya?
Namanya Rizal. Mbak Nur kenalkan temannya Rizal itu ke saya per telepon bertiga. Bisa nggak? Oh, bisa. Bukan ngajak mereka biogreen, enggak. Kenalkan ke Iya, saya. Nanti saya ngomong. Bisa nggak? bisa, siap. Per telepon bisa nggak? Bisa. Oke, satu. Siapa namanya Rizal ya? Gurunya, kenal dengan gurunya? Oh, ada, gurunya ada. Siapa namanya? Bu Tina. Bu Tina. Bisa nggak Ya, kita teleponan? Sekalian kita kenal. Per telepon. nah, ya saya usahakan, Pak. Saya sudah dapatkan 2 nama dari Mbak Nur. Saya cari contoh yang lain lagi nih. Made Sari bisa ini? Made? Iya, Pak. Oke, yuk Made. Deh. Ya, ya. Made dulu di mana sekolahnya? Di Di Denpasar SMA-nya, apa di kampung? oh di kampung. Di SMA? kampung. SMA di kampung juga. Oke. Teman-teman sekolahnya Made yang di Denpasar banyak nggak? Yang tinggal di Denpasar? Yang tinggal di Denpasar ada beberapa. Tapi ada kenal ya? Ada Tahu rumah mereka atau tahu nomor WA-nya? ada beberapa tahu nomor WA-nya. Rumahnya ada yang tahu juga? Rumahnya cuma 1 orang. Hah? Rumahnya tahu 1 orang aja. Siapa Kalau namanya? teman SMA. Triswayanti. Siapa namanya? Sri ya? Nyaman Triswayanti. Tirta Yanti. Di mana kerja dia? Guru Oh, di? di sekolah apa namanya? Sekolah internasional yang ada dekat Trans itu ya, lupa nama sekolahnya. Oh, itu ya di Mambonyol ya. Dekat Oke, Transmart itu. jadi nanti kita cari waktu. Bisa kan saya dikenalkan dengan guru temannya itu? Bisa, Bisa kan? bisa. Tirta Yanti. Oke, itu satu. Yang kedua pertanyaan saya. di Banjar siapa kliennya di sana? Bu Chandra. Ibu Bu Chandra. Chandra. Ya, Kerja di mana? Hah? kliennya Ya, pengusaha. pengusaha? Pengusaha klien. Ya, Boleh dong kita ketemu ngobrol. Saya ngobrol boleh nggak? bisa. Saya kenalan maksudnya. Saya kenalan boleh nggak? Boleh. Oke. Nah, itu ya, makasih Mbak Dea. Thank you ya. Nah, itu teman-teman ya. Ya, sama-sama. Itu yang saya maksud ya. Itu yang saya maksud. Itulah menggali Bapak Ibu. Saya akan kasih contoh dari itu. Itu contoh yang saya kasih. Ini kan singkat waktunya. Kalau saya ketemu dengan mereka, saya dapat banyak daftar nama. Saya belum selesaikan pertanyaannya itu. Tadi, teman SD-nya siapa? Teman SMP-nya siapa? Teman SMA-nya siapa? Kita bertanya Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan menggali. Dan bersihkan cara berpikir mereka bahwa lupakan MLM, lupakan biogreen, lupakan produk. Saya hanya mau bertanya, saya hanya mau ketemu. Atau member baru hanya mempertemukan kita dengan mereka. Itu teman-teman. Ya. Nah, kalau Anda punya member baru 5, Anda akan kehabisan waktu Bapak Ibu. Tim Anda pasti berkembang. Pasti berkembang. Ya. Nah, itu yang saya sebut dengan menggali daftar nama, mengembangkan daftar nama. Jangan biarkan member baru Anda berpikir dengan cara sendiri. Selama ini itu yang sering terjadi. Ya. Jadi, kita harus tanamkan mindset bisnis, kembangkan bisnis, ajak member kita berbisnis. Begitu mereka member, drive mereka. Siapa temannya yang suka cari duit? Siapa temannya yang lincah? Siapa yang temannya aktif? Boleh nggak saya ketemu mereka? Boleh kan? Bisa kan hanya mempertemukan, lupakan mereka mau atau tidak. Lupakan mereka anti MLM atau gimana. Jangan pikirkan MLM-nya. Yang penting tugas Anda adalah ketemukan saya dengan teman Anda. Itu teman-teman. Ya. Nah, gimana cara mempertemukan? Nah, beda lagi kan ada materinya. Mungkin kita panjang kalau caranya itu kan. Ya, tapi aplik Anda sudah sudah tahu. Nah, itu yang pertama. Kembangkan daftar nama. Menggali daftar nama. Benar. Ya.
Jadi pertanyaan tadi tolong di screenshot atau dicatat ya. Pertanyaan-pertanyaan itu penting teman-teman. Jadi kalau Anda punya member baru, coba itu aja diulang-ulang pertanyaannya sampai Anda benar-benar paham. Ya. Nah, yang kedua adalah sekarang kita akan lebih getol dengan home sharing. Home sharing itu apa? Ya, home sharing adalah member Anda mengundang lingkungannya, keluarganya, di rumahnya. Itu home sharing ya. Home sharing itu sangat efektif. Sekarang kita punya BOP sebulan sekali. Jangan teman-teman menunggu BOP untuk berkembang. Lakukanlah banyak home sharing. Lakukanlah aktivitas lebih banyak ke yang sifatnya massal, yang melibatkan banyak orang. Sering terjadi, di samping karena lupa ya, kita sering lupa menyampaikan tentang home sharing. Justru di satu sisi, kita memberikan ketakutan kepada member kita. Kita memberikan ketakutan kepada member kita. Kita tidak menjadi problem solver. Ya. Karena apa? Ketakutan daripada member baru untuk disuruh untuk adakan home sharing adalah banyak hal-hal negatif yang dia pikirkan. Banyak hal-hal negatif yang dia pikirkan. Gimana kalau seandainya temennya nggak mau? Ya, gimana kalau seandainya tidak ada yang datang? Kemudian rumah saya jelek dan lain-lain. Saya share screen lagi. Anda baca yang ini. Bagaimana cara buat janji home sharing? Coba Anda baca yang di bawahnya dulu, note, catatan. Banyak member yang takut mengundang karena malu kalau tidak ada yang datang. Kemudian, member baru takut mengundang karena rumahnya tidak bagus. Atau mungkin karena dia tidak bisa menyiapkan makanan. Ya. Jangan kasih mereka ketakutan atau target karena yang paling penting adalah mereka mau mengundang. Bapak Ibu, kalau Anda manfaatkan, ya, semua member baru Anda pasti bisa mengundang orang di rumahnya. Ingat itu. Mungkin kalau Anda sekarang susah mengundang, karena kita sudah sekian tahun di Biogen, orang-orang udah tahu. Mereka nggak mau datang, takut diajak. Tapi buat member baru, ya, buat member baru, ngundang itu adalah mengumpulkan, ya, si tuan rumah mengumpulkan tetangganya kek, saudaranya kek, anaknya kek, teman sekolahnya, kumpul gitu aja. Jangan member baru Anda dikasih beban. Contoh, ngasih beban gimana? Kata-kata Anda sebagai upline. Mas, nanti kita adakan home sharing ya. Kamu harus undang banyak loh. Nanti malu leadernya datang ke sini nggak ada yang datang temennya. Bapak Ibu, itu kata-kata yang justru membunuh karakter member baru Anda. Member baru jangan ditakut-takuti. Ya, jangan dikasih ketakutan yang berlebihan. Member baru Anda. Karena tugas mereka hanya mengundang, mengumpulkan. Ya, kalau nanti cara mengundangnya, ada polanya lagi, formatnya silakan Anda pelajari. Ada di YouTube-nya. Atau kadang-kadang orang baru itu mengundang, ngumpulin keluarga tetangganya, nggak usah mereka pakai undangan yang khusus, mereka datang kok. Yang penting, member baru Anda jangan dikasih ketakutan. Ya. Sekarang coba, bagaimana cara kita untuk setting waktu home sharing. Saya contohkan ya. Mas, kita adakan home sharing di rumah ya. Hari Minggu ini saya atau upline juga ada waktu malam jam 7. Mas undang temennya, saudara, tetangga, kumpulkan mereka di rumah. Jangan takut mereka tidak datang. Yang penting kita sudah coba. Dan kalau tidak ada yang datang, kita bisa belajar dengan leader kita.
Atau kan ada anak Anda, kan ada istrinya, mereka juga bisa belajar. Ya, jadi jangan dikasih ketakutan Bapak Ibu. Jangan dikasih ketakutan member baru Anda untuk home sharingnya harus rame. Member Anda hanya bertugas mengundang. Cukup sering terjadi adalah ketakutan member baru karena kesalahan daripada kita sebagai upline. Ya, pokoknya bikin sebuah keleluasan buat tuan rumah. Nothing to lose. Kalau datang banyak, syukur luar biasa. Kalau nggak ada yang datang, nggak apa-apa. Kita harus lakukan. Jadi kalau tidak datang temennya nggak masalah. Yang penting kita sudah mencoba. Jadi kita adakan hari Minggu ini jam 7. Kamu undang, kan punya saudara kan? Tetangganya ini kan? Teman sekolah, teman kerja. Nggak apa-apa, nggak harus banyak. Ya, nggak harus banyak. Yang penting kita harus coba. Nanti berapapun yang datang, kita tetap presentasi. Tidak pun ada yang datang, istri kamu kan di rumah, ada anak kamu kan, kita belajar, sama-sama belajar, kita ulas lagi tentang sistemnya. Nah, itu adalah kata-kata yang tidak memberikan ketakutan kepada member Anda. Dan Anda pasti bisa mengadakan banyak home sharing. Setiap orang baru, mereka masih fresh, daftar namanya, mereka masih pure. Orang belum takut tentang MLM, karena dia belum, tetangganya belum tahu. Tugas member baru Anda adalah mengumpulkan temannya. Ya, mengumpulkan temannya. Bayangkan kalau itu kita jadikan kebiasaan. Justru kalau boleh saya tanya teman-teman, tolong dijawab dong. Kira-kira kalau bisa dengan home sharing, Anda oke nggak dengan home sharing? Kalau saya boleh tanya, karena sekali Anda home sharing, mereka bisa mengundang 2, 3, 5 orang, bahkan 10 orang. Bayangkan, member baru Anda bisa mengundang banyak orang. Kalau 5 orang, contoh, kalau Anda presentasi 5 orang, dan mereka harus dikunjungi 2 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari baru kelar. Bahkan bisa-bisa 5 hari baru kelar. Ya, tapi begitu Anda suruh tuan rumah member baru Anda, ayo kita adakan acara di sini. Jangan takut nggak ada yang datang, pokoknya kita coba. Jangan takut tidak ada yang datang. Pokoknya kita coba. Karena kita yakin Bapak Ibu, member baru masih fresh. Tugas Anda adalah bagaimana Anda memastikan bahwa daftar nama jadwal kerjaan harus terisi. Bayangkan kalau dalam 1 minggu Anda lakukan hal yang sama sekarang dalam 1 minggu, 3 kali aja seminggu Anda adakan home sharing, Bapak Ibu. 3 kali aja adakan home sharing dalam seminggu, Bapak Ibu. Tim Anda pasti gerak. Tiba-tiba ketemu orang. Karena home sharing sifatnya kayak gini. Yang paling repot adalah tuan rumah. Dia mengundang temennya, dia bikin kopi, kan? Repot. Dia yang punya gawe. Anda sebagai leader apa? Ya Anda cuma bawa papan, atau nanti kita akan coba pakai layar kecil teman-teman ya, saya akan harus beli dulu. Anda sebagai upline, sebagai leader, ngapain kan nggak sibuk Bapak Ibu? Acaranya jam 7, jam 5 Anda berangkat dari rumah, jam 6 Anda berangkat dari rumah. Apa yang Anda siapkan? Produk untuk demo. Kalau bawa papan, kertas ini, kan gitu. Habis itu apa? Anda kan ngomong Bapak Ibu. Ngobrol, bla 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 bla, Anda ngobrol presentasi. Bayangkan Bapak Ibu, banyak hal positif terjadi saat presentasi, saat home sharing. 1, si member dan tuan rumah. Member ya pasangannya, istrinya, suaminya, anaknya, mereka akhirnya tahu. Oh gitu toh bisnisnya. Ya, karena member baru tidak bisa menjelaskan, tapi Anda sebagai leader mampu menjelaskan. Mereka sekeluarga positif. Bisa-bisa tiba-tiba anak Anda yang sudah punya istri, menantu Anda berpikir, loh, bapak saya sakit loh. Tidak terduga Bapak Ibu. Kemudian ada yang lain menangkap. Wah ini bisnisnya bagus sih, kalau gitu saya suka ini, saya jalankan ini. Bapak Ibu, Anda presentasi 2 jam,
Hasilnya sangat luar biasa sekali. Itu powernya home sharing. Powerful banget. Saya lakukan home sharing. Di awal saya gerakkan BioGreen. Saya adakan home sharing. Saya punya papan, saya punya speaker. Tapi yang dekat-dekat. Denpasar. Saya nggak mau jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh? Karena bisnis ini simpel bagi saya. Nah, kalau Anda mampu memanfaatkan kondisi itu, Bapak Ibu, tim Anda akan bergerak. Saya akan contohkan. Okti ini siapa ya? Okti. Ya, Pak. Okti siapa? Okti. Timnya Mbak Okti. Ida, Nah, Pak. member baru ya? Timnya Mbak Iya. Ida dari Tangerang. Oh, Tangerang, Mbak Ida. Iya. Oh, halo, Mbak Okti. Halo. Ya, Oke, Mbak Okti. Mbak ya. Okti tinggal di mana? Di rumah atau kontrakan? Rumah. Oke, rumah. Berapa tahun tinggal di sana? Saya pindah ke Pamulang baru 2 tahun. Tadinya saya di Oke, Bintaro. oke, 2 tahun. Artinya kan punya 2 tahun ini kan ada tetangga-tetangga dan teman sekitar sana kan? Tetangga ada, tapi nggak cuman kiri kanan aja. Saya jarang keluar rumah soalnya. Paling Pak Teman RT. kerja, teman kerja. Teman kerja ada. Oke. Ini saya ke Jakarta. Bisa kan tetangga kiri kanannya, suaminya, dan teman kerjanya dikumpulin? Insya Allah bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, itu home sharing, teman-teman. Ya, insya Allah bisa ya, Mbak ya? Ya, bisa. Nah, itu home sharing. Oke, Bukti, makasih. Singkat aja, nggak apa-apa. Saya hanya Sama-sama berikan Pak contoh aja. Yana. Saya hanya berikan contoh aja kepada teman-teman. Ya, sama-sama Pak Yana. Oke. Dina Johandra siapa ya? Halo, selamat malam, Pak. Ya, siapa? Mbak Dina. Iya, dari Dari? Ambon, Pak. Ambon. Ambon. Keren nih. Mbak Dina tinggal di rumah sendiri atau kontrak? Rumah sendiri, Pak. Oke. Kalau seandainya ngumpul 5 atau berapa orang, bisa kan di rumah? Bisa? Oke, Bu Dina. Bu Dina, seandainya saya ke Ambon, Bu. Ya. Bisa kan Ibu kumpulin beberapa orang untuk saya ajak ngobrol? Bisa, kalau 5 orang bisa. Oke, teman-teman. Itu aja, Bu Dina. Makasih, Bu Dina. Ya. Teman-teman, apa yang Anda bisa tangkap? Coba, dari apa yang saya sampaikan. Makanya dari awal saya berpikir bahwa bisnis ini so simple. Nggak ribet kok. Kalau saya bisa mendrive members baru saya, untuk saya diketemukan dengan orang-orangnya, itu yang saya lakukan. Cek waktu untuk home sharing, kemudian gali daftar namanya, itu yang saya lakukan pertama, Pak Ibu. Inilah yang membuat bisnis ini akan sederhana, akan simple. Tapi, begitu Anda biarkan member baru Anda berpikir dengan caranya, di sanalah prahara akan datang. Begitu Anda sebagai leader, punya member baru, Anda biarkan member Anda berpikir dengan caranya, apa yang mereka pilih? Tetap Bapak Ibu, kembali ke produk, cari orang sakit. Atau mereka akan mencari, bercerita tentang bisnis ke temannya, padahal dia belum apa-apa, dia baru member. Nah, banyak orang-orang gagal, itu ada di proses itu Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang Anda backup mereka, kamu nggak usah ngomong, kamu hanya mengenalkan temannya ke saya ngomong. Jangan bawa produk. Pokoknya kenalkan produknya di bawah di mobil atau di bawah motor. Ya. Kalau seperti itu Pak Ibu, member baru dia akan merasa oh simple ya. Karena selama ini banyak orang gagal karena mereka berpikir dengan cara pandang mereka. Karena tidak di-drive oleh upline-nya. Upline-nya ngasih tahu, selamat ya kamu udah gabung ya. Luar biasa loh. Minggu depan ada BOP ya, ajak temennya ya. Bapak Ibu, kalau kata-kata Anda kepada member baru Anda seperti itu berarti sama dengan Anda mendorong member baru Anda ke jurang. Kesalahan tidak ada di member baru, kesalahan Anda di upline. Jadi kalau kita lakukan itu, bisnis ini akan menjadi sederhana. Dan begitu member Anda akhirnya dapat orang yang tepat karena Anda pilih orang-orangnya. Anda presentasi, Anda follow up. Akhirnya member Anda dapat bonus, mereka dapat orang. Dia akan bertahan lebih lama, dia akan lebih semangat Bapak Ibu. Lakukan itu lagi ke bawahnya, lakukan itu ke bawahnya Bapak Ibu.
Dan itu tidak perlu lama. Kita hanya perlu mengubah kebiasaan, satu, dan Anda lakukan paling 2 level di bawah Anda. 2-3 level Anda lakukan, Bapak Ibu, duplikasi jalan, tembok Anda berjalan. Saya tidak harus mencari banyak orang, saya tinggal menggali orang-orang yang saya ajak. Orang sakit pun Anda bisa gali. Boleh nggak Ibu kenalkan temannya ke saya, Bu? Tetangganya yang di sini kira-kira siapa? Boleh nggak Ibu kenalkan ke saya? Menggali, Bapak Ibu. Jadi tujuan training ini teman-teman ya adalah satu, bagaimana teman-teman paham untuk mengembangkan daftar nama orang-orang di bawah Anda, itu satu. Kedua, jangan biarkan member-member baru Anda bergerak dengan caranya sendiri yang pasti salah. Jangan biarkan mereka bergerak dengan cara pandang mereka sendiri. Mereka pasti salah. Yang ketiga, kalau home sharing jadi kebiasaan buat kita, kalau home sharing udah menjadi jawaban setiap Anda ketemu dengan member baru, Anda bisa adakan banyak home sharing. Kalau teman-teman, saya tekankan buat yang leader ya, Anda bisa bikin jadwal 3 kali dalam seminggu, Bapak Ibu. 3 kali dalam seminggu. Anda akan booming. Yakin saya. Ya, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang potensi yang Anda nggak sangka. Karena tuan rumah yang akan menyediakan Anda lahan untuk Anda kerjakan. Oke, beberapa orang sudah siap untuk mengadakan home sharing. Dan paham ya teman-teman ya, kalau bisnis ini binari hanya 2 kaki, kuatkan kaki Anda. Kuatkan siapa kaki kiri Anda, kuatkan siapa kaki kanan Anda. Ajari mereka cara bekerja, Bapak Ibu. Bukan Anda yang kemana-mana bawa produk cari orang sakit. Kalau Anda seorang leader, Anda salah, Bapak Ibu. Tidak akan pernah sukses di MLM apapun. Tidak akan pernah sukses. Ya, bangun network. Bangun tim kiri, bangun tim kanan. Dengan cara yang tadi itu, minta bantuan ke upline, Bapak Ibu. Begitu udah ketemu kiri dan kanan, bantu mereka. Saat Anda bantu mereka, Anda lebih nyaman. Karena bukan Anda yang ditolak. Karena Anda sudah jadi leader, Anda ketemu dengan orang-orang yang tidak Anda kenal. Anda ketemu dengan orang yang tidak Anda kenal. Karena itu yang namanya menggali, Pak. Menggali itu adalah orang yang tidak kenal, Anda cari terus. Nah, saat Anda lakukan itu di kiri dan kanan, tim Anda akan kuat, tim Anda pasti bergerak. Ya.